Pemirsa, usai hadiri sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Kanada. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo menandatangani 3 kesepakatan utama, salah satunya penguatan kerjasama di bidang ekonomi. Presiden Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional Ottawa McDonald Cartier, Kanada, Rabu 24 September. Kedatangan Presiden Prabowo disambut Menteri Perdagangan Internasional Kanada Maninder Sidhu dan Duta Besar Kanada untuk Indonesia Jess Danton. Selamat datang ke Ottawa, Bapak Presiden. Terima kasih. Kedatangan Presiden Prabowo juga disambut hangat warga Indonesia yang berada di Kanada. Anak-anak berpakaian khas daerah Indonesia memberikan bunga selamat datang kepada Presiden Prabowo. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa diaspora yang hadir menyambutnya. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di West Block Parliament Hill, Ottawa. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, salah satunya kerjasama di bidang ekonomi, di mana Kanada menghapus 90,5% tarif impor terhadap produk asal Indonesia. This will be a historic moment. It will prove to be a significant milestone. And as you mentioned, we worked very hard, sir. We studied 9,000 pages of agreement. That's over there. That's right. Yes. You're up all night. So, I mean, but anyway, we are here to witness and sign this great agreement. So I'm very proud, I'm very lucky to be the Indonesian president who brings this back to Indonesia. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga bertemu dengan Sekretaris Gubernur Jenderal Kanada Ken McKillop. Setibanya di Rideau Hall, Presiden Prabowo disambut hangat oleh Gubernur Jenderal Mary. Kedua negara berkomitmen untuk berkolaborasi menghadapi tantangan global. Sementara itu, selain hadiri sidang umum PBB, Presiden Prabowo juga bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Gianni tegaskan rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menteri Olahraga dan Ketua PSSI bukanlah masalah. Di sela-sela serangkaian sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di New York, Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk membahas perkembangan pesat sepak bola Indonesia, sekaligus komitmen kerjasama antara Indonesia dan FIFA. Usai pertemuannya, Gianni menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Presiden Prabowo terhadap dunia sepak bola nasional, baik untuk putra, putri, kelompok usia muda hingga level senior. Ia juga menegaskan kalau FIFA akan terus mendukung Indonesia, salah satunya melalui keberadaan kantor regional di Jakarta. And we are looking forward to continue this fantastic collaboration for Indonesia, for the whole of ASEAN, for Asia, but for the entire world. We unite. This was also our discussion with the President. We want to unite the world, and Indonesia is playing a crucial part in that. Ya, pemirsa, kita kembali ke informasi kesepakatan perjanjian perdagangan ekonomi komprehensif yang mencakup perdagangan bebas atau Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA akan memperluas akses perdagangan kedua negara. Untuk Indonesia, Kanada akan menghapus 90,5% impor produk Indonesia. Kesepakatan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA diteken saat pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di West Block, Ottawa. Penandatanganan ICA-CEPA ini dinilai secara ekonomi menjadi momentum bersejarah dalam hubungan kedua negara. Terdapat 3 kesepakatan antara Indonesia dan Kanada, yakni mencakup bidang perdagangan melalui ICA-CEPA, pertahanan serta koneksi antar pelaku usaha.
Kesepakatan ini melengkapi memorandum saling pengertian yang ditandatangani pada Agustus 2025 lalu, serta memperluas ruang kerjasama pertahanan kedua negara. Hal ini termasuk pelaksanaan dialog pertahanan reguler dan penguatan industri militer dalam jangka panjang. Melalui kesepakatan tersebut, Kanada berkomitmen akan menghapus 90,5% tarif impor terhadap produk asal Indonesia. Sementara, Indonesia memberikan liberalisasi sebesar 85,8% pos tarif. Selain dampak ekonomi, perjanjian ICE-SEPA ini juga menjamin transparansi regulasi, perlindungan investasi, serta memperkuat kerjasama di bidang pemberdayaan UMKM, loka pasar digital, hak kekayaan intelektual, dan perdagangan berkelanjutan. Diprediksi dengan kesepakatan ICE-SEPA ini akan mendorong ekspor Indonesia ke Kanada hingga mencapai 11,8 miliar dolar Amerika pada tahun 2030 dengan tambahan pertumbuhan PDB nasional sebesar 0,12%. Selain itu, ICE-SEPA juga bisa memberikan peningkatan investasi sebesar 0,38%. Indonesia dan Kanada juga sepakat untuk bersama-sama membangun ekonomi yang lebih kuat, baik di dalam negeri maupun tingkat global. Selanjutnya, pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan tercapainya kesepakatan ekonomi dan perdagangan secara komprehensif antara Indonesia dan Kanada akan semakin memperkuat posisi Indonesia di kancah perdagangan global. Dalam pertemuan khusus antara Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Perdagangan Internasional Kanada Meninder Sidhu, disepakati bahwa perjanjian perdagangan Indonesia-Kanada akan mencakup pemanfaatan komoditas unggulan kedua negara. Produk unggulan dari Indonesia yang banyak diminati di pasar Kanada antara lain produk alas kaki, tekstil, makanan olahan, dan komponen otomotif. Untuk itu Indonesia akan membuka akses pasar perdagangan selebar-lebarnya. Ditargetkan ekspor Indonesia ke Kanada bisa mencapai 11,8 miliar dolar Amerika atau setara 197,35 triliun rupiah. Hal ini akan membuat daya saing produk Indonesia di Kanada semakin kuat. Selain itu, investasi bilateral kedua negara akan semakin meningkat seiring berlakunya kesepakatan perjanjian perdagangan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICE-SEPA yang telah dirundingkan sejak tahun 2022.